Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fasya Prota Pertama dari Prodi Manajemen Dakwah kelas 1A. Saya akan menjalankan tugas ilmu filsafat, membahas tentang bab 14, yaitu manusia. Kenapa manusia harus patuh terhadap hukum? Sebagai pendahuluan, bab ini membahas pertanyaan ontologis tentang jenis hal apa yang ada di dunia menurut ilmu pengetahuan modern, khususnya dalam konteks hukum. Zaman Robert Boyle mencetuskan konsep bahwa dunia diatur oleh hukum. Namun, pertanyaan mendasar muncul, bagaimana materi atau alam bisa dianggap patuh pada hukum? Jawaban tradisional menyebut Tuhan sebagai pencipta aturan, tetapi pertanyaan ini tetap menentang dan perlu eksplorasi lebih lanjut dalam konteks pemikiran modern. Kami telah merangkum dan menganalisis ada 3 pandangan. Pandangan pertama adalah hukum sebagai keteraturan. Tanggapan umum terhadap pertanyaan ini muncul dalam konsep keteraturan, di mana hukum-hukum alam dianggap sebagai hubungan teratur antara kejadian. Namun, pandangan ini dihadapkan pada keberatan karena tidak membedakan keteraturan, kebetulan, dan keteraturan yang seperti hukum. Selain itu, kesulitan muncul dalam menjelaskan ketergantungan sebab dan akibat dan dalam menerapkan pengetahuan ilmiah di luar situasi eksperimental. Usulan untuk menyatakan ulang hukum dalam bentuk kondisional dijelaskan, namun ini tetap membatasi kelayakan hukum. Yang kedua adalah hukum sebagai karakteristik kekuatan atau kecenderungan. Konsep hukum bahwa hukum alam mencerminkan sifat kekuatan atau kecenderungan untuk objek dijelaskan dengan contoh bola elastis, wadah beracun, dan respon elektron terhadap medan. Aristoteles menjadi inspirasi menekankan bahwa hukum harus mencerminkan disposisi kecenderungan, kekuatan, atau kapasitas dari suatu objek, meskipun eksperimen penting untuk memisahkan kecenderungan sesuai hukum dari faktor-faktor lain. Eksploitasi masih menjadi tantangan. Yang ketiga adalah hukum termodinamika dan hukum konservasi. Hukum termodinamika membahas hubungan antara energi panas dan perpindahannya, fenomena seperti sifat molekul air, dan hukum-hukum termodinamika seperti hukum pertama yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dihilangkan, namun hanya berubah bentuk. Konsep entropi dan hukum ketiga termodinamika juga diterangkan, menyatakan bahwa mencapai suhu absolut nol fisik adalah tidak mungkin. Demikianlah rangkuman dan analisis tentang mengapa dunia harus patuh pada hukum. Bab ini mengajak kita untuk memahami konsep hukum dari berbagai perspektif, mulai dari keteraturan, karakteristik kekuatan, hingga aplikasi dalam hukum termodinamika. Pemahaman ini membutuhkan refleksi mendalam untuk mengatasi dilema ontologis yang muncul dalam pemikiran filosofi dan ilmiah. Hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.